lanang ndang ngene bojone kelakuane elek wong wedok ngono neraka kowe nek bojomu neraka apa kowe gak ketut nek bojomu neraka kowe yo diketutno kula ahli neraka niku gara-gara duwe bojo kae lho Gusti mulane bojomu ora ngampleng wis bejo bojomu ora ngomong kotor iku wis bejo bojomu wis gelem umbah-umbah iku wis bejo. Dadi ana ya kiai ulama sing direpoti bojo ternyata banyak dia bisa ngajar di depan umum. Ini nanti ceritanya itu Syekh Abdul Razak itu ketika ngajar seperti ini istrinya lewat ojo ngandel aku mbendino roh kelakuane istrinya selalu seperti itu. Kalau orang idealis pikirannya apa? Wah ini menghambat dakwah kan gitu kan, ini menghambat dakwah. Nah ini ada ceritanya. Fa'tazalaha wang farada fi zawiyati Dhinnun al-Misri bi akhmimin. Abdul Razak ini ada masalah dengan istrinya sehingga lagi warubbama darabathu, dan terkadang istrinya ini memukulnya. Ini yang menyebabkan Abdul Razak ini menghindar. Jadi omongan disabari, omongan kasar disabari, sampai istrinya ini memukul. Ono wong wedok kok mukul sing lanang. Akhirnya Syekh Abdul Razak ini menyendiri. Ya biasa naik pure langsung ning gone koncone niku Dhinnun al-Misri, wali yang sangat masyhur terkenal. Mulane kadang-kadang saya itu teman-teman sering datang ke pondok, kadang-kadang saya ya suudzon, kadang-kadang husnudzon. Ini husnudzon saya ini kok sregep ngaji, kadang-kadang suudzon saya jangan-jangan pure. Makanya selalu sampean bisa cek teman-teman saya yang sering ke pondok, pek sohib, pek sopo, nek ngerwah dhewe tak takoki, "Trae pure ya karo bojo?" Mboten ya wis nek mboten. Nek pure ya ora apa-apa, iki ana pondok kamar sebelah ya ora apa-apa, turuni dhewe gak apa-apa. Ini terjadi. Syekh Abdul Razak yang masyhur. Syekh Abdul Razak itu siapa? Huwa Asy-Syaikh Al-Arif Abdul Razak Al-Jazuli Al-Misri Al-Maliki Al-Asy'ari. Dia itu orang Mesir, Al-Asy'ariyah. Dia menetap di Iskandariyah. Dia hidup antara tahun berapa ini? 562 Masehi. Hijriah. 562 Hijriah. Berarti ya sudah ratusan tahun. Abdul Razak. Akhirnya Syekh Abdul Razak ini ndelik ning gone koncone jenenge Dhinnun al-Misri ning pojokane omah. Jadi dia nggak langsung ke depan. Jadi kalau Pak Pra ke pondok langsung ke depan berarti nggak ada masalah. Tapi kalau langsung ke belakang dan tidak mau ke depan berarti ada masalah. Biasa seperti itu. Faghadawna ilaihi yauman, akhirnya kita mengunjungi Syekh Abdul Razak pada suatu hari, pada suatu pagi. Fawajadnahu qad talattaqa bidima wa ra'suhu majruhun. Pas saat kita nilai Abdul Razak itu ternyata di tubuhnya ini penuh dengan darah, jibrat darah, ternyata kepala ini terluka. Kira-kira parah toh ora kok sampai jibrat getih itu parah apa ora? Wes muga-muga gak sampean ya. Kemudian ditanya, apa yang terjadi wahai Syekh sampai badanmu penuh darah, kepalamu terluka? Fahaddatsani annahu kana bizawiyah bil-laili wa babuha mughlaqun. Akhirnya Syekh Abdul Razak ini menceritakan kepada aku siapa? Aku Muhammad Abu Saleh. Bahwa Abdul Razak itu di suatu malam di pojokan rumahnya Dhinnun itu pintunya dikunci. Tiba-tiba fa idza rajulun madda yadahu ilal babi fanfataha. Tiba-tiba ada seorang laki-laki mengetuk pintu langsung membuka. Memanjangkan tangannya wa dakhala ini langsung masuk. Jadi ini gak koncoplek, gak ngarah wani. Jadi ketika Abdul Razak ada di rumahnya Dhinnun al-Misri, ada seseorang mengetuk pintu langsung dibuka paksa, dia masuk.
Faqala lahu man anta. Abdul Razak bertanya, siapa kamu? Laki-laki ini menjawab, faqala ana Musa al-Harawi, aku adalah Musa al-Harawi. Qala Abdul Razak, faqala li isma uhaddithuka fa ansha'u yuhaddithuni an nafsihi wa lam yusarrih. Kemudian Abu Musa al-Harawi mengatakan, Abdul Razak, karena dia tahu ini seorang syekh punya masalah dengan istrinya, tak ceritani. Yang bercerita siapa? Abu Musa al-Harawi. Musa al-Harawi mengatakan, syekh, aku tak cerita kepadamu satu cerita, tapi dia memelankan ceritanya ini, tidak mengeraskan. Jadi corono dibisi ingin loh, syekh, sampean rak duwe masalah karo bojo, tak ceritani pelan-pelan, bisik-bisik. Faqala lahu, akhirnya Abu Musa al-Harawi mengatakan seperti ini, dhahaba rajulun ila waliyin min auliya'i sami'a bihi. Ada seorang laki-laki itu ingin sowan kepada satu wali yang sangat masyhur di antara para wali. Jadi kalau ada orang ulama menceritakan orang ono syekh kaya kae, orang ono wali kaya kae, dia ini satu wali yang keramatnya, karomahnya sudah masyhur. Akhirnya laki-laki ini ingin sowan. Setelah sowan, fasaro ilaihi masirata asyurin. Untuk mencapai rumah wali ini dia memerlukan perjalanan 1 bulan. Corok ini neng dhisik iki. Naik kendaraan 1 bulan ditempuh, ingin tabaruk, ingin minta doa wali ini. Yo, Irian Jaya. Misalnya ya orang Jawa, ayo diwalik Pak, ada orang Irian Jaya mendengar di Jawa ada wali, melakukan perjalanan 1 bulan, ketemu rumahnya wali ini. Fadakhala al-balada alladzi kana fihi bilail. Orang ini yang mencari wali ini sudah masuk ke negaranya pada satu malam. Fanazala fil ulwidari allati kana yaskunu fiha dzakal waliya. Akhirnya orang ini sudah bertempat di rumahnya wali dan ditempatkan di rumah atas, jadi ruang tamu. Sudah masuk nunggu Pak Yai. Akhirnya falamma kana al-lailu sami'a dzalika ar-rajul kalama imra'atil wali wa qad atathu bi ta'amin. Faqarat lahu khudh ya murai. Akhirnya tamu ini diajak makan bareng. Kak, ke bawah Kak. Nggih Syekh, ayo kita makan bareng. Kemudian yang nyuguhkan ini istrinya wali ini. Bareng nyugoi, istrinya mengatakan, wong sing seneng pamer, bojone dilokno seneng pamer. Wes ndang pangan-pangan kono, wong senengane pamer. Ana tamu bojone diloloke jere seneng pamer. Fa wallahi law aliman nasu minka ma a'lamu la rajau kabil hijarah. Ana tamu sing wedok muni ngene, Pak, umpama wong-wong iku ngerti eleke sampeyan, seandainya umatmu tahu keburukanmu, maka orang-orang itu akan meranjammu dengan batu. Lah yo, wong sak donya nganggep wali ki apik, jere bojone yo elek. Ana wong wedok sing model ngono kuwi. Laki-laki berbuat baik untuknya 1000 kali, melakukan satu kesalahan, hanya WA tukang kopi, warung kopi pisan tok konangan, iku sing dilang-ilang 1000 kebaikan apa cete karo warung kopi. Aku gak nyongko Pak, kowe ketonan jebule kok WA-an karo warung kopi ngono. Kuwi terus Pak. Ono to wong wedok ngono ki ono ya? Semuanya. Oh, semuanya. Wes nek wis jujur ngene wis bar ya. Oke. Ini seperti ini. Ulama ini masyhur karomah dan kewaliannya. Ada tamu disuguhi makan, Pak, umpama wong-wong iku roh elekmu sampean iku ora ngara urip diantem watu. Wong lanang jo eleke kaya ngono-ngono. Tamune iki mikir. Mikire ngeten. Falamma sami'a ar-rajul kalamaha taghayyara dhannuhu fihi.
tamu yang asalnya sangat memuliakan wali ini setelah mendengar omongan istrinya dia berubah prasangkanya, wis iki gak ngarah wali. Orang yang paling tahu baik buruknya seseorang yaitu orang yang paling dekat dengannya. Lah nek bojone ngomong nek sing lanang kelakuane elek, wis ora ngarah wali ketok iki. Berubah dia, pamit mulai. Wis ora sida ki ora ngarah wali. Akhirnya apa yang terjadi? Wa qala ataitu ila hadza syaikhi li atabarraka bi ru'yatihi. Aku datang jauh-jauh melakukan perjalanan 1 bulan untuk menemui orang ini hanya ingin mendapatkan keberkahan dengan memandang wajahnya. Memandang wajahnya dapat keberkahan, musafahah salaman dapat keberkahan, apalagi dapat doa dari dia. Tapi apa ini? Wa zaujuhu a'lamu bi ahwalihi, istrinya tahu tentang dia. Pasti taunya lebih tahu kan? Istrinya lebih tahu tentang dia, tentang keabaannya. Faham mabil insirafi duna ayyarahu. Akhirnya meneng-meneng makan. Tamunya ini makan, setelah makan dia naik lagi ke atas. Walinya itu istirahat. Diam-diam dia pergi tanpa pamit karena kecewa. Kecewa karena ingin tabaruk memandang wajahnya, tabaruk ingin musafahah, tabaruk ingin mendapatkan doa, tahu-tahu dia dihujat istrinya di depannya. Iki gak bener wali ki wis aku apa lunga ae kecewa, lunga meneng-meneng. Falamma asbaha qara'a baba dari syekh. Faqalat lahu zaujatuhu inna syaikha dhahaba ilal ghayah liyahtatiba. Tapi dia ngenangen aku lunga kok pamitan syekh kok ndang wali tenan. Wis ra piye-piye penting pamit ngono ae. Wis ora usah njaluk donga, wis penting apa? Pamit. Setelah pamit ketemu sama istrinya. Syekhnya kemana? Dijawab oleh istrinya, dia sedang mencari bakar, kayu bakar. Dia sedang mencari kayu bakar. Fadhaba ilal ghabah. Maka tamu ini menyusul ke hutan. Fawajada asy-syekh ma baina syajari wal asadu bi kasrilahu al-hatab. Dia menyusul saya ini ke hutan, tahu-tahu syekh ini dikelilingi banyak kayu yang di situ ada banyak harimau di situ. Dikelilingi harimau, sing ngepruki kayu ya harimau, sing ngusungi kayu ya harimau. Semua binatang buas di hutan itu takluk sama wali ini. Tapi dia nggak menaklukkan istrinya. Mulane pengumuman ya sing lanang ya. Nek bojomu mbok anggap galak kaya macan, sak galak-galake macan mesti nurut karo pawange. Sak galak-galake macan mesti nurut karo pawange. Makanya kok ana bojo kurang nurut berarti sampean gak siap dadi pawange. Iki syekh semua binatang buas lurut. Dia tinggal duduk. Kumpulkan semua kayu bakar di sini. Diinceng iki karo tamune. Wali tenan. Wali tenan. Fajamau asy-syekh wa rabbatahu bil habli. Syekh ini akhirnya menali dengan tampar kayu bakarnya. Wajalau ala dhahril asati. Akhirnya harimau-harimau dipanggil ke sini. Kayu bakar ditaruh di punggung-punggung harimau ini, ditaleni. Jadi orang mikul syekh digawakno harimau. Kemudian fahamalau al asadu ila an akruba ila an koruba minal umron. Sebelum masuk desa yang ramai, syekh ini mengambil kayunya, harimau disuruh kembali ke hutan, dan saya ini memikul kayu bakarnya di punggungnya sampai rumah. Fa'anzala asy-syekh khafaf an dhari wa rajal asad ilal ghabah. Akhirnya fabadaru ar-rajuli ila syekh. Akhirnya tamu yang nginceng ini, yang melihat dari jauh ini, oh jebule wali tenan. Faqabbalahu yadahu. Akhirnya tangannya dicucup. Pantangnya apa lunga meneng-meneng ora sida, akhirnya menyucup tangannya. Wa qala lahu ya sayyidi bimanil tahadzal maqam. Tamunya ini berkata, wahai junjungan kami, dengan apa engkau bisa meraih makom seperti ini? Binatang-binatang buas takluk, alam pun takluk. Dengan apa anda mendapatkan ini semua? Faqala lahu asy-syekh bisabri ala ma sami'ta al-barikah. Aku mendapatkan kemuliaan ini karena
aku bersabar terhadap apa yang kamu dengar tadi malam. Jadi setiap hari aku dicaci maki oleh istriku, aku diam, aku bersabar dan ridho mendoakan di ahli surga. Piye jajalan? Mulane bojomu ora ngampleng, wis bejo. Bojomu ora ngomong kotor, iku wis bejo. Bojomu wis gelem umbah-umbah, iku wis bejo. Piye jane sing pengin purek? Wis. Cara mudah menjadi wali. Apakah Islam tidak memperbolehkan perceraian sehingga ada orang seperti ini? Orang yang memahami hakikat hidup, kita bercerai itu pilihan hidup kita. Islam tidak melarang. Tapi dari perceraian itu akibatnya banyak. Ternyata taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, itu ternyata tidak hanya istri spot, papa tahajud pak, ayo ayah tahajud ayah. Ternyata tidak hanya seperti itu. Ketika ada seorang istri menghujat kita dan kita bersabar, kita ini didampingi oleh Allah. Para malaikat muqarrabin mendekat dengan kita semua. Karena apa? Sabar terhadap hinaan istri. Mulane ngundang malaikat muqarrabin itu gampang. Bojomu ngamuk, sawang ae. Sawang, doakan aku ridho ya Allah, masukkan wanita ini ke dalam surga ya Allah, karena kalau dia neraka nanti saya yang kena. Cara mudah menjadi wali. Apakah Islam tidak memperbolehkan perceraian sehingga ada orang seperti ini? Orang yang memahami hakikat hidup, kita bercerai itu pilihan hidup kita. Islam tidak melarang. Tapi dari perceraian itu akibatnya banyak. Ternyata taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, itu ternyata tidak hanya istri spot, papa tahajud pak, ayo ayah tahajud ayah. Ternyata tidak hanya seperti itu. Ketika ada seorang istri menghujat kita dan kita bersabar, kita ini didampingi oleh Allah. Para malaikat muqarrabin mendekat dengan kita semua. Karena apa? Sabar terhadap hinaan istri. Mulane ngundang malaikat muqarrabin itu gampang. Bojomu ngamuk, sawang ae. Sawang, doakan aku ridho ya Allah, masukkan wanita ini ke dalam surga ya Allah, karena kalau dia neraka nanti saya yang kena. Wong lanang ndang ngene, bojone kelakuane elek. Wong wedok ngono, neraka kowe. Nek bojomu neraka apa kowe gak ketut? Nek bojomu neraka kowe yo diketutno. Kula ahli neraka niku gara-gara duwe bojo kae lho Gusti. Berarti sabar terhadap kelakuan istri menyebabkan kita akan diangkat derajat kita oleh Allah. Kemudian akhirnya Musa al-Harawi mengatakan, tsumma qala li Musa al-Harawi mengatakan kepada Abdur Razak, wa anta ya Abdur Razak, la kuwe lo Abdur Razak, wa ba'alakallahu at-ta'dhima fi qulubi ahlil masyriqi wal maghribi. Hei Abdur Razak, dengarkan, kamu ini ulama yang dimuliakan oleh Allah di hati orang-orang Masyriq dan Maghrib. Kalau Maghrib itu Mesir ke barat, kalau Masyriq itu Mesir ke timur. Kalau di dalam kitab-kitab Masyriq wal Maghrib itu, kalau Maghrib itu Mesir ke barat, kalau Masyriq itu Mesir ke timur. Semua negara memuliakanmu. Orang-orang masyarakat pada umumnya mengenalmu sebagai seorang ulama. Semua engkau taklukkan. Wasakharahum laka illa ajuzan wahidatan. Allah sudah melulutkan hati para umatmu, tapi Allah tidak melulutkan hati istrimu satu-satunya orang. Falam takdir ala sabri ala khuluqiha. Masa hanya karena istri yang seperti itu kue terus pure neng gone Dun al Misri, terus delik neng kamar dewi. Gampangane karo Musa al-Harawi, pulang kamu.
Jangan sampai menghindar karena marah sama istri. Akhirnya tiba-tiba tsumma ghoba'ani. Akhirnya tiba-tiba Musa al-Harawi ini hilang dari pandanganku. Fasihtu soihatan syadidatan. Akhirnya aku menjerit dengan keras, menyesali kenapa aku meninggalkan istriku dalam keadaan marah. Wa waqa'tu maghsyian alayya. Akhirnya aku jatuh pingsan. Fa idzan bi qad waqa'a ra'si al-jidari. Fanjaroha kama tarawna. Akhirnya aku pingsan itu, kepalaku membentur tembok sehingga dari kepalaku ini keluar darah yang seperti kalian lihat. Dari cerita ini paham ya awal sampai akhir ya. Ini hujah untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Tolong sing wedok nek memahami ini ya dadi wong wedok sing sholihah. Aja wong wedok sing wah ki kesempatan iki. Pak pengen dadi wali, Pak. Ngono. Ora ngono maksudnya. Wong wedok iku dalile pokoke ana wong wedok gelakno atine bojo, ora mlebu swarga sampai sing lanang ridho. Lah wali iki sing lanang ridho. Lah bojomu mbok garap ngono ridho apa ora? Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala lana Abdur Razak. Akhirnya Abdur Razak berkata kepada kami para santrinya, fa wallahi la ubali ba'da hadza ma taf'aluhu bi azaujas. Demi Allah, setelah kejadian itu aku tidak memperdulikan lagi apapun yang dilakukan oleh istriku, aku akan ridho. Walau natafat lihyati ma angkortu alaiha. Bahkan sampai istriku jabuti jenggotku, dijabuti dengan marah, aku akan ridho dan mendoakannya dengan kebaikan. Ayo piye jajal kowe Pak Pracekot jenggote dijabuti jenggote ning ngarepe wong. Aku tidak akan pernah ingkar dan aku akan ridho mendidik istriku sampai betul-betul istriku diridhoi oleh Allah. Kira-kira berat mana Syekh Arifai Abdur Razak dengan kita? Berat mereka. Istri kita itu paling ya serengen tapi gak ngono ketok ya. Paling banter bojomu itu paling ya ngelone guling madhep ngalor meneng ngene tok. Dijak ngomong meneng, diulik-ulik meneng mau ngono tok paling. Ringan sekali itu. Ringan. Summa taraha thiyabahu lil fuqara syukran lillah ala dzalika faba'ahu wa akalu thamanaha. Kemudian karena Syekh Abdur Razak ini bersyukur terhadap pelajaran dari Musa al-Harawi ini, baju-bajunya ini dijual, hartanya dijual, kemudian disedekahkan kepada orang fakir miskin. Disedekahkan kepada orang fakir miskin. Sehingga dari itulah dia mendapatkan derajat